pengkhianatan untuk Ratu Laut Selatan. Setelah kepergian Widanu bersama sosok lain yang berwujud Jagat Madya, Sudiro, dan Naba Uta serta Sri Kanti dan juga Nyai Semala dan Jagat Giri, juga Jagat Baruna bersama makhluk-makhluk gaib lainnya berkumpul di rumah kecil yang menjadi tempat tinggal penjaga hutan Jenggala dan juga lembah Balulang itu. Mereka mencoba mencari cara untuk membantu Widanu yang telah dibawa pergi oleh sosok Ratu Ular Hijau yang menjadi bawahan dari sosok penguasa Laut Selatan itu. Setelah lama perbincangan terjadi, sosok asli dari Jagat Madya pun terbangun dari tidurnya setelah sebelumnya dia dibuat tidak berdaya oleh Widanu yang tiba-tiba saja mencengkram kedua pundaknya. Aku tidak menyangka jika Widanu mau melakukan hal itu. Maafkan aku atas apa yang terjadi dengan anakmu, Sudiro, ujar Jagat Madya sambil menatap ke arah Sudiro. Tidak mengapa, Ki Madya. Widanu telah mengutarakan semua rencananya padaku sebelum kepergiannya. Anak itu juga memintaku untuk membantumu menyelamatkan keluargamu dan setelah itu mendatangi tempatnya berada untuk menghancurkan kitab terlarang Segara Ruksa, balas Sudiro menjelaskan. Selain itu, kita juga harus mencari tempat persembunyian yang tertutup dan tidak diketahui oleh musuh. Karena Widanu juga menyampaikan jika besar kemungkinan kerajaan Laut Selatan akan datang menyerang kembali, ujar Aba Uta menambahkan. Jika kau tahu sebuah tempat yang aman untuk tempat kita berlindung, sebaiknya kau katakan, Madya, karena waktu kita tidak banyak lagi, sambung Eyang Jagat Giri dengan nada ketus seolah dirinya masih merasa kesal terhadap Jagat Madya. Kapanpun kalian siap, kita akan langsung berangkat menuju ke tempat yang sangat aman yang aku ketahui, jawab Jagat Madya dengan tegas. Apa kau yakin dengan tempat itu, Madya? Apakah tempat itu bisa dijadikan tempat kita berlindung sementara waktu? Balas Eyang Jagat Baruna menanyakan. Lembah Jagat Madya adalah sebuah tempat yang terselimuti oleh energi alam. Sehebat apapun seseorang atau makhluk gaib, dia tidak akan dapat menembus tabir penghalang yang menyelimuti tempat itu, walaupun tidak seluas lembah Balulang. Tapi lembah Jagat Maya cukup untuk menjadi tempat berlindung yang aman bagi kita semua, balas Jagat Madya menjelaskan. Sebelum melakukan perjalanan menuju ke lembah Jagat Maya, Aba Uta pun meminta kepada Sudiro dan Jagat Madya untuk mencari jalan yang aman yang akan mereka lalui. Awalnya, Sudiro menawarkan untuk membawa satu persatu orang-orang yang ada di lembah Balulang dengan menggunakan ajian lipat bumi miliknya. Akan tetapi, semua itu mustahil dilakukan karena lembah Jagat Maya hanya dapat dimasuki melalui alam gaib saja. Itulah keunikan dari tempat yang bernama lembah Jagat Maya. Walaupun berada di alam nyata, tapi tabir pelindung yang menjaga tempat itu tidak dapat ditembus melalui alam nyata. Setelah semua persiapan selesai dan Sudiro serta Jagat Madya dapat menemukan jalur yang aman menuju lembah Jagat Maya, seluruh makhluk yang berada di lembah Balulang pun mulai pergi meninggalkan tempat yang sangat indah itu. Aba Uta, Sri Kanti, Nyai Semala, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna serta Bima Karsa dan Warijan mulai mengikuti langkah Sudiro di barisan paling depan. Sedangkan Kiwana Sela, Kiwana Taru dan Wana Rupa menjaga barisan belakang bersama Jagat Madya dan juga Wana Geni. Dan dengan sangat cepat, lembah Balulang pun terasa sunyi tanpa adanya suara-suara yang biasanya menghiasi tempat tersebut. Sesampainya rombongan Sudiro di lembah Jagat Maya, mereka pun dibuat takjub dengan keindahan tempat tersebut. Keindahan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya adalah sebuah pemandangan alam nyata yang berpadu dengan bias-bias energi dari alam gaib.
Di tempat yang lapang itu, terdapat sebuah sungai kecil yang airnya terlihat sangat jernih. Aliran air sungai yang berasal dari mulut goa berbentuk kepala harimau di ujung lembah jagat maya itu mengalir ke arah mulut goa lainnya yang berbentuk kepala naga besar. Sungguh, sebuah keindahan alam yang sangat mempesona tercipta di tempat itu. Bima Karsa yang merasa takjub dengan keindahan lembah jagat maya pun mengusulkan agar Aba Uta mendirikan bangunan rumah dan juga surau tidak jauh dari sungai tersebut. Dan usulan dari Bima Karsa pun langsung disetujui oleh semua orang yang kini akan tinggal di lembah jagat maya. Keanehan-keanehan yang ada di tempat itu pun perlahan-lahan baru disadari oleh Aba Uta dan juga Wana Geni. Dua makhluk berbeda alam itu pun merasa jika lembah jagat maya sangat berbeda dengan lembah Balulang. Wana Geni merasa jika dirinya tidak perlu menggunakan energinya untuk dapat berkomunikasi dengan Aba Uta maupun Sudiro serta yang lainnya. Dan hal itu pun mulai disadari oleh Gatra Pawira, Kiwana Sela serta Kiwana Taru dan juga Wana Rupa. Lembah jagat maya adalah sebuah tempat yang menghubungkan antara dunia nyata dengan dunia gaib. Tempat ini adalah warisan leluhur kita yang hanya diketahui oleh beberapa orang dan beberapa makhluk saja. Tapi kini, selain aku, kalian semua mengetahui keberadaan lembah jagat maya ini, ujar Ki Jagat Madya menjelaskan. Mengapa kau tidak memanfaatkan tempat ini untuk persembunyianmu ketika kau mengambil paksa mustika Nagawana dari lembah Balulang, Madya? Tanya Eyang Jagat Giri yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ki Jagat Madya. Tempat ini bukanlah tempat sembarangan, Giri. Dulu ketika aku masih menjadi seorang yang kotor dan dipenuhi oleh hawa nafsu, aku tidak dapat memasuki tempat ini. Tapi aku bersyukur ketika aku sudah memantapkan hatiku untuk kembali ke jalan yang baik, aku dapat melihat gerbang gaib yang kita lewati tadi sewaktu aku mencari jalan menuju tempat ini bersama Sudiro. Balas Ki Jagat Madya menjelaskan. Akhirnya, kau dapat meyakinkanku sepenuhnya, Madya. Maafkan aku yang masih saja selalu mencurigaimu. Balas Eyang Jagat Giri sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, rumah kecil dan surau sederhana pun telah berdiri dengan tegak. Sudiro dan Aba Uta serta yang lainnya pun kini dapat beristirahat sejenak serta beribadah dengan tenang sebelum mereka kembali ke medan pertempuran. Bima Karsa pun mulai mengajari tentang tata cara beribadah dengan baik dan benar sesuai syariat yang ada, dan hal itu membuat Sudiro serta Sri Kanti merasa lebih tenang walaupun anak kesayangan mereka kini sedang menjadi tawanan dari sosok Ratu Ular Hijau yang mereka sendiri belum ketahui namanya. Apakah Widanu belum memberikan petunjuk lagi, Kang Mas? Tanya Sri Kanti kepada Sudiro. Belum, Dek. Aku diminta menunggu kabar darinya dan tidak diperbolehkan mencari jejak keberadaannya. Widanu tahu kalau itu akan dapat memicu kembali pertempuran gaib dengan pasukan kerajaan Laut Selatan. Balas Sudiro yang terlihat sangat tenang kala itu. Semoga Danu selalu dalam keadaan baik-baik saja ya, Kang Mas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi anak kita. Amin. Balas Sri Kanti sambil menghela nafas panjangnya. Setelah memastikan keadaan mereka sangat aman di lembah jagat maya, Aba Uta pun mengajak Sudiro, Ki Jagat Madya, Eyang Jagat Giri dan yang lainnya untuk membahas rencana apa yang akan mereka lakukan. Walaupun Aba Uta juga tahu jika mereka harus menunggu pesan dari Widanu, tetapi Aba Uta ingin memastikan jika mereka akan dapat membantu Widanu untuk memusnahkan kitab Segara Ruksa sekaligus menyelamatkan keluarga Ki Jagat Madya. Bersama dengan itu, Sudiro pun merasakan energi pancawara milik Widanu dan dia pun langsung memusatkan energinya untuk dapat berkomunikasi dengan anak semata wayangnya itu. Assalamualaikum, Pak, ujar Widanu kepada ayahnya yang dapat didengar dengan jelas oleh Sudiro. Waalaikumsalam, Leh. Bagaimana? Bagaimana keadaanmu saat ini, Danu? Tanya Sudiro kepada anaknya. Alhamdulillah, Danu dalam keadaan baik-baik, Pak.
Danu ingin menyampaikan jika saat ini pasukan dari kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Ular itu sedang kembali menuju ke Lembah Balulang. Mereka ingin mengambil Mustika Nagawana untuk bisa menambah kekuatan mereka. Balas Widano menjelaskan. Saat ini, kami sudah tidak berada di Lembah Balulang, Le. Kami semua berada di tempat yang sangat aman dan rahasia. Dan Mustika Nagawana ada bersama kami saat ini. Benda bertuah itu masih dipegang oleh kakekmu. Balas Sudiro yang membuat Widano merasa lega mendengarnya. Pertempuran kita saat ini bukanlah melawan kerajaan Laut Selatan, Pak. Tapi ternyata dengan kerajaan ular. Mereka memilih membelot karena mereka kini memilih Danu yang digadang-gadang dapat membuka dan membaca isi kitab dari Segara Ruksa yang saat ini masih tersimpan dengan baik di kerajaan Laut Selatan. Ujar Widanu menjelaskan. Sebenarnya Danu dapat dengan mudah pergi dari tempat ini, Pak. Tapi Danu yakin jika keluarga dari kakek Jagat Madya berada di tempat ini. Imbu Widanu lagi menjelaskan. Lakukan apa yang kau yakini mampu untuk kau lakukan, Le. Bapak dan ibu serta semua yang ada di sini akan terus mendoakan untuk keselamatanmu. Balas Sudiro yang terus memberikan semangat kepada Widanu. Jadi, apakah bisa dikatakan jika saat ini musuh-musuh kita sedang terpecah belah, Le? Tanya Sudiro yang merasa sangat penasaran. Benar sekali, Pak. Setelah mereka memutuskan untuk berpisah, Sang Ratu Ular pun mulai mencari benda-benda mustika untuk menambah kesaktiannya serta kekuatan para pasukannya. Dan sosok Ratu Ular itu berharap dapat mengambil Mustika Nagawana dan mendapatkan kesaktian dari Sang Naga Pertapa, yaitu Eyang Nagawana. Balas Widanu menjelaskan. Tidak menutup kemungkinan sang penguasa kerajaan Laut Selatan akan mencarimu juga, Danu. Apa tidak sebaiknya kau kembali dulu saja bersama kami, ucap Sudiro yang mulai dapat membaca situasi. Benar, Pak, tapi memang itulah yang sedang Danu tunggu. Saat ini Danu memiliki kesempatan untuk mencari anak dan istri dari Eyang Jagat Madya. Dan setelah kerajaan Laut Selatan datang menyerang, maka Danu akan membawa mereka pergi dari tempat ini. Balas Widanu yang tidak kalah cermat dari ayahnya dalam membaca situasi yang ada. Kau memang cerdas, Danu. Tapi apakah kau tidak memerlukan bantuan dari kami? Tanya Sudiro yang penasaran. Ketika waktunya tiba, Danu ingin meminta bantuan kepada Paman Wanarupa dan juga Eyang Jagat Giri datang ke tempat ini, Pak. Nanti biar Danu sendiri yang menuntun keduanya ke kerajaan ular ini. Balas Widanu yang membuat Sudiro lebih tenang lagi. Setelah selesai melakukan telepati dengan Widanu, Sudiro pun langsung menyampaikan apa yang telah diketahui oleh anaknya itu. Walau sempat terkejut, tapi Abauta sepertinya merasa tenang karena Mustika Nagawana masih berada di tangannya. Sore, di tengah sejuknya suasana hutan yang asli di lembah Jagat Maya itu, Sudiro dan Abauta serta Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna serta Ki Jagat Madya mulai membicarakan langkah-langkah yang akan diambilnya. Walaupun Widanu sudah meminta kepada Sudiro untuk menunggu informasi darinya, tapi sepertinya Sudiro memiliki pemikiran lain di tengah permasalahan yang kini tengah dihadapi kerajaan Laut Selatan. Sebenarnya siapakah sosok perempuan bertubuh ular itu, Baruna? Tanya Abauta yang tidak mengetahui siapakah sosok perempuan bertubuh ular yang membawa Widanu kala itu. Dia adalah Dewi Anggari yang menjadi panglima perang di Gerbang Barat, jawab Jagat Baruna menjelaskan. Apakah mungkin dia berani membelot dari kerajaan Laut Selatan? Tanya Abauta lagi. Mungkin saja, Suta. Semua makhluk gaib sangat ingin mengetahui isi dari kitab Segara Ruksa dan menguasai kesaktian-kesaktian tingkat tinggi untuk menjadi penguasa tunggal di jagat alam gaib. Balas Jagat Giri. Saat ini, hal yang sangat aku takuti adalah jika ada makhluk yang dapat membuka kitab Segara Ruksa, Ibu Jagat Madya yang memang memiliki pengetahuan banyak tentang kitab terlarang Segara Ruksa itu. Bagaimana jika kita datang ke kerajaan Laut Selatan
dan menyampaikan hal itu kepada Kanjeng Ratu, ujar Sudiro, yang membuat Aba Uta, Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna serta Ki Jagat Madya terkejut. Tidak ada untungnya bagi kita, Diro. Percayalah kepadaku, jika kita menyambangi kerajaan gaib yang teramat sangat luas itu, kita hanya akan mati sia-sia dan atau akan menjadi tawanan di sana, balas Ki Jagat Madya. Sebaiknya sekarang kita mempersiapkan diri saja, Diro. Kita tunggu kabar dari Widanu dan langsung bergerak ketika ada aba-aba, balas Aba Uta mengambil keputusan. Sementara itu, Widanu yang berada di sebuah kerajaan gaib yang seluruh ruangannya terbuat dari emas dan juga dihiasi batu permata itu mulai mencari celah untuk dapat meloloskan diri dan mencari keberadaan istri serta anak dari Ki Jagat Madya. Walaupun belum memiliki pengalaman dalam pertempuran langsung, tapi sebenarnya Widanu kerap melihat pertempuran ayahnya melalui ilmu Pancawara yang dimilikinya. Istana megah, tempat Ratu Siluman Ular itu menetap, sungguh membuat hati Widanu bergetar penuh kesedihan. Bagaimana tidak? Jalan untuk menuju ke tempat ia berada saat itu adalah barisan tubuh dari ratusan, bahkan ribuan manusia yang telah mengikat perjanjian pesugihan dengan sosok Ratu Siluman Ular tersebut. Tubuh dari pria dan juga wanita yang bertelanjang dada itu berjejer dengan posisi terlentang hingga membentuk jalan yang dapat dilewati. Mereka semua terus mengerang kesakitan ketika kereta kuda yang membawa sang ratu melintas dan menginjak-injak tubuh mereka. Belum lagi lalu lalang para punggawa kerajaan yang setiap saat pasti menginjak-injak barisan tubuh yang tidak berdaya itu, yang menyisakan suara jerit kesakitan. Saat itu, mungkin baru Widanula sebagai seorang biasa yang masih hidup yang pernah melihat langsung orang-orang yang telah mengikat perjanjian dengan memberi pesugihan itu menjalani siksaannya. Walau memang bukanlah ruh atau jiwa dari seseorang yang sejatinya, tapi mungkin seperti itulah gambaran perih kepedihan dari siksaan yang mereka dapatkan setelah mereka menikmati kekayaan duniawi dari hasil pesugihan itu. Setelah berusaha menghilangkan kesedihan di hatinya, Widanu pun mulai mencari celah untuk melepaskan diri dari kerangkeng besi yang dipenuhi mantra-mantra sakti tempatnya dikurung kala itu. Dan setelah membuat sosok pengganti dirinya, Widanu pun mulai berusaha untuk menembus penjara gaib tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, Widanu pun dapat keluar dengan mudahnya dari penjara gaib yang memiliki energi sangat besar itu, lalu pergi meninggalkan sosok kembarannya dan juga sosok kembaran Ki Jagat Madya di sana. Setelah terbebas dari penjara gaib yang sebenarnya terus menghisap energi dari setiap makhluk yang terkurung di dalamnya itu, Widanu pun langsung berubah wujudnya menjadi sosok penjaga yang sudah sering dilihatnya di sekitaran istana. Dan setelah wujudnya berubah, Widanu pun dengan leluasa mencari tempat di mana keluarga Ki Jagat Madya berada. Dari puluhan penjara gaib yang sudah dilaluinya, Widanu pun dapat mendengar suara seseorang yang sedang bersenandung, dan dengan penuh keyakinan dia pun langsung menghampiri sosok perempuan itu yang bersenandung dengan bahasa Jawa. "Maaf, Nek, apakah nenek mengenal kakek Jagat Madya?" tanya Widanu dengan suara aslinya yang terdengar seperti suara anak-anak. "Iya, iya, dia adalah suamiku," jawab sosok perempuan parubaya yang usianya hampir sama dengan Nyai Semala. "Benar, dia adalah ayahku," sahut perempuan muda yang wajahnya terlihat sangat pucat kala itu. "Kalau begitu, ayo kita keluar dari tempat terkutuk itu ya, Nek," balas Widanu yang membuat perempuan parubaya itu tersenyum mendengarnya. "Apakah kau ini sedang bermimpi, anak muda? Jangankan untuk pergi, untuk keluar dari penjara ini saja mustahil bagi kami," balas sosok perempuan tua yang tidak lain adalah istri dari Ki Jagat Madya. Widanu yang tidak mempedulikan apa yang diucapkan perempuan parubaya itu, lalu dengan mudahnya ia mematahkan jeruji besi yang sebenarnya sangat mustahil untuk dilakukan. Karena jangankan untuk mematahkannya, jika orang biasa menyentuhnya saja, maka ia akan terpental akibat energi besar yang melindunginya. "Namaku Widanu, Nek.
Dan ini bukanlah wujudku yang sebenarnya. Sekarang yuk kita keluar dari tempat ini sebelum nanti Ratu Ular itu kembali dari lembah Balulang, ujar Widanu yang sontak membuat sosok perempuan parubaya dan perempuan muda itu terkejut dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang sudah disampaikan oleh Widanu. Namaku Retno, dan ini Nyai Arum, ibuku, balas Astrini yang ternyata merupakan anak bungsu dari Ki Jagatmadya. Kakek Jagatmadya serta ayah dan ibuku kini sedang berada di lembah Jagatmaya. Maka dari itu, kita harus segera keluar dari istana ular ini, Nek, ujar Widanu yang lagi-lagi membuat Nyai Arum terkejut mendengarnya. Sekarang aku percaya kepadamu, anak muda, karena hanya suamikulah yang tahu tentang sebuah tempat yang bernama lembah Jagatmaya itu, balas Nyai Arum yang langsung berdiri dan mengajak Retno keluar. Setelah Nyai Arum dan Retno berada di luar kurungan, Widanu pun terlihat seperti sedang membacakan sebuah doa, dan tidak lama kemudian muncullah sosok Nyai Arum dan juga sosok Retno di dalam penjara gaib tersebut. Sebelum pergi, Widanu pun tidak lupa memperbaiki jeruji besi yang tadi sempat dipatahkannya, dan dengan kesaktiannya jeruji besi itu kembali utuh seperti sedia kala. Tidak lupa juga, Widanu merubah wujud Nyai Arum dan juga sosok Retno menjadi sosok makhluk gaib penjaga sama sepertinya. Dan setelah mengirimkan pesan kepada Sudiro melalui telepati, Widanu pun mulai mengajak Nyai Arum dan juga Retno untuk keluar dari penjara gaib tersebut. Sebelum Widanu dan Nyai Arum serta Retno sampai pada sebuah pintu yang terbuat dari batu besar, mereka pun dibuat sedih dengan pemandangan yang ada di tempat itu. Selain Widanu telah menyaksikan para pelaku pesugihan yang kini dijadikan alas tempat berjalan, kini ketiga orang itu harus menyaksikan sukma dari korban tumbal pesugihan itu dikurung dan juga disiksa. Mereka akan melakukan kerja paksa di istana itu secara bergantian dan akan kembali ke dalam penjara gaib setelah tugas mereka selesai. Ingin rasanya Widanu melepaskan sukma dari orang-orang yang telah ditumbalkan itu, tapi saat itu bukanlah waktu yang tepat karena masih ada permasalahan yang lebih rumit lagi yang harus dihadapinya. Suatu saat nanti, insya Allah, aku akan kembali lagi dan membebaskan kalian, ujar Widanu yang membuat Nyai Arum dan Retno merasa sangat terharu. Setelah melewati pintu yang terbuat dari batu besar itu, Widanu meminta kepada Nyai Arum dan juga Retno untuk memegang pakaiannya dengan erat serta memejamkan kedua mata mereka, karena dia akan menggunakan kemampuannya untuk berpindah tempat dengan sangat cepat. Dan beberapa saat kemudian, Widanu dan Nyai Arum serta Retno sudah berada di sebuah tempat yang disusul oleh kedatangan Ki Jagatmadya, Wanarupa dan juga Gatrapawira. Dalam waktu singkat, Widanu pun berubah kembali ke wujud aslinya. Hal yang sama pun terjadi pada Nyai Arum dan juga Retno. Setelah melihat keluarganya, Ki Jagatmadya pun langsung berlari dan memeluk keluarganya. Sementara itu, Widanu tersenyum melihat kebahagiaan yang tercipta di hari itu. Gatrapawira dan juga Wanarupa pun langsung menghampiri Widanu, dan setelah melepas rasa rindu mereka, ketiganya pun mulai menyusun rencana. "Apakah kamu siap, Paman Wanarupa?" tanya Widanu yang langsung disambut senyum dan anggukan kepala oleh Wanarupa. "Apalagi yang akan kalian lakukan? Sekarang sebaiknya kita kembali ke lembah Jagatmaya karena ayah dan ibumu sudah sangat merindukan dirimu, Danu," sahut Gatrapawira yang tahu jika Widanu dan Wanarupa sudah menyusun rencana sebelumnya. "Aku akan kembali lagi setelah dapat memberi pelajaran kepada dua kerajaan gaib yang menginginkan kitab terkutuk itu, Paman. Dan sekarang cepatlah Paman kembali ke lembah Jagatmaya. Sampaikan kepada ayah dan ibuku jika aku dalam keadaan baik-baik saat ini," balas Widanu dengan tegas disertai senyum tulus di wajahnya. "Baik, baiklah Danu. Berhati-hatilah. Dan kawan Arupa, kembalilah ke lembah Jagatmaya dengan selamat," balas Gatrapawira sambil menepuk pundak keduanya. "Terima kasih Widanu.
Terima kasih telah membawa istri dan anakku kembali. Aku berutang budi. Aku berutang budi sangat besar padamu, nak. Ujar Ki Jagat Madya dengan mata berkaca-kaca menahan rasa harunya. Sama-sama, kek. Danu juga titipkan kedua orang tua Danu ya, juga kakek serta nenek dan yang lainnya, balas Widanu sambil tersenyum. Setelah Ki Jagat Madya, Nyai Arum dan juga Retno serta Gatra Pawira menghilang dari pandangannya, Widanu pun memulai aksinya dengan meminta Wana Rupa merubah wujudnya menjadi sosok Eyang Nagawana. Walaupun sudah biasa melakukannya, tapi kali ini seperti ada yang berbeda sebab Widanu telah meminta izin kepada sosok Nagawana untuk menjalankan semua rencananya. Dan setelah mendapatkan restu dari sang naga petapa itu, Widanu pun langsung menyampaikannya kepada Wana Rupa yang masih berada di lembah Balulang kala itu. Penyamaranmu kali ini tidaklah mudah, Paman. Selain itu, apa yang akan kita lakukan ini sangat berisiko, ujar Widanu kepada Wana Rupa. Apapun itu, selama kita berada di jalan yang benar, aku akan melakukannya, Danu, balas Wana Rupa dengan penuh keyakinan. Baik, Paman, sekarang bersiaplah untuk menerima energi Pancawara dan juga energi milik Eyang Nagawana yang dipinjamkannya melalui aku, ujar Widanu dengan mantap. Dan setelah mengatakan hal itu, Widanu pun mulai menyalurkan energi Pancawara dan juga energi Nagawana ke dalam tubuh Wana Rupa. Bersama dengan itu, sosok Wana Rupa pun perlahan mulai berubah menjadi sosok Eyang Nagawana dalam wujudnya sebagai manusia. Nah, saat ini di dalam tubuh Paman ada energi Pancawara dan juga energi milik Eyang Nagawana. Dengan kata lain, saat ini Paman juga memiliki kesaktian yang setara dengan sosok Eyang Nagawana, ujar Widanu yang membuat Wana Rupa terus memperhatikan detail perubahan wujudnya. Yang harus Paman lakukan di Kerajaan Laut Selatan hanyalah menyampaikan pesan kepada Sang Ratu jika saat ini penguasa Kerajaan Siluman Ular sedang mencari Mustika Nagawana untuk mendapatkan kekuatan Sang Naga yang akan digunakannya menyerang Kerajaan Laut Selatan. Ibu Widanu menjelaskan. Baik Danu, aku mengerti, balas Wana Rupa dengan singkat. Ingat ya Paman, di atas langit itu masih ada langit. Jangan sampai Paman dikuasai hawa nafsu hingga berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri, balas Widanu sambil tersenyum. Setelah mengerti apa yang dimaksud oleh Widanu, Wana Rupa pun langsung berpamitan untuk segera pergi menuju Kerajaan Laut Selatan. Sedangkan Widanu akan menunggu kedatangan Ratu Penguasa Laut Selatan itu di Lembah Balulang. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Widanu pun langsung melesat menuju ke Lembah Balulang. Dan sesampainya di sana, Widanu pun mencari tempat yang aman untuk memantau apa yang sedang terjadi di Lembah Balulang saat itu. Dari pengamatan Widanu, terlihat sosok-sosok makhluk gaib terus mengobrak-ngabrik Lembah Balulang, terutama di dalam Goa Nagawana. Semua makhluk gaib, termasuk Sang Ratu Ular pun terlihat hampir menyerah karena mereka tidak juga dapat menemukan benda mustika yang sedang mereka incar. Mendapati hal itu, Widanu pun segera mengirimkan pesan kepada ayahnya agar segera menyusulnya ke Lembah Balulang. Tidak lama berselang, Sudiro, Aba Uta, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna serta Ki Jagat Madya dan juga Gatra Pawira serta Kiwana Sela, Kiwana Taru dan Wana Geni muncul tidak jauh dari tempat Widanu berada. Karena Sudiro telah menyampaikan maksud dari Widanu, tanpa menunggu lagi, mereka pun langsung datang dan menyerang pasukan dari Kerajaan Siluman Ular yang sedang mencari-cari Mustika Nagawana di Lembah Balulang. Karena tidak ingin mengalami kekalahan seperti sebelumnya, Sudiro pun meminta kepada sosok Tirta Bagya keluar dari dalam tubuhnya dan ikut bertarung menghadapi pasukan kerajaan gaib yang terlihat sangat banyak itu. Lesatan energi dan bola api yang datang dari arah kubu Sudiro pun jelas membuat pasukan Sang Ratu Ular terkejut karena tidak siap. Sosok-sosok makhluk gaib itu pun dengan mudahnya terkena serangan yang mengalir deras dari Sudiro dan yang lainnya. Sementara itu, Widanu yang telah merubah wujudnya menjadi sosok kera besar yang pernah dilihatnya pun terus menyerang pasukan dari Kerajaan Siluman Ular. Sosok Widanu yang terlihat mengerikan dengan palu gada besar di tangannya itu sempat membuat Sudiro dan juga Aba Uta tersenyum keheranan.
Mereka tidak menyangka jika Widanu memilih untuk meniru sosok Raja Kera dari Mandala Alas Wetan yang bernama Sugali. Pertempuran pun terlihat sangat seimbang kala itu. Walaupun kalah jumlah, tapi kubu Sudiro mampu memberikan perlawanan yang sengit untuk pasukan dari kerajaan siluman ular tersebut. Sang Ratu Siluman Ular yang awalnya hanya melihat pertempuran itu, akhirnya turun ke Palagan tanpa banyak basa-basi lagi. Sang Ratu Siluman Ular pun langsung menyerang Aba Uta yang diketahuinya jika sosok lelaki tua itu adalah orang yang mengetahui di mana Mustika Nagawana berada. Tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Aba Uta, sosok kera besar yang merupakan perwujudan dari Widanu pun langsung melesat dan mengambil alih pertempuran. Sosok Sugali itu lalu meminta kepada Aba Uta untuk pergi dan mencari lawan yang sepadan dengannya. "Bukankah kau penguasa Mandala Alas Wetan, monyet tua? Kenapa kau ada di sini?" tanya sang Ratu Siluman Ular yang bernama Dewi Anggari. "Apakah kabar kematianmu di tangan Sudiro itu hanya bualan semata? Atau mungkin Sudiro telah dapat menjinakkanmu, monyet hutan?" imbus sang ratu lagi tanpa menjawab pertanyaan dari penguasa kerajaan yang menjadi tempat untuk mencari pesugihan itu. Sosok Sugali pun langsung melesat menyerang Ratu Siluman Ular tersebut dan pertempuran hebat pun terjadi hingga menimbulkan hempasan energi ke seluruh tempat di lembah Balulang. Sementara itu, Sudiro terlihat terus membantai pasukan dari kerajaan siluman ular itu dengan ajian Sindung Geni miliknya. Walaupun tanpa bertiwi krama dengan Tirta Bagya, tapi kekuatan Sudiro terlihat sungguh luar biasa. Energi yang terus keluar dari dalam tubuhnya pun tidak berkurang. Walaupun sudah puluhan makhluk gaib dimusnahkannya, Gatra Pawira pun tampak tidak terbendung lagi. 4 pedang di keempat tangannya terus menebas dan menghujam lawan-lawannya hingga banyak makhluk gaib yang berubah menjadi kepulan asap di tangannya. Tidak mau kalah dari Gatra Pawira, sosok Tirta Bagya yang jarang bertarung sendirian pun mulai memperlihatkan kesaktiannya. Sosok ular berwarna merah itu dengan cepat berubah wujud hingga menyulitkan lawan-lawannya. Walaupun tanpa senjata di tangannya, tapi kilatan-kilatan cahaya yang keluar dari mulutnya dapat dengan mudah membakar musuh-musuhnya. Aba Uta, Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna serta Ki Jagat Madya berdiri sejajar menyambut puluhan pasukan yang datang ke arahnya. Dengan kesaktian yang mereka miliki, para sesepuh itu tidak mengalami kesulitan untuk menghajar sosok-sosok makhluk gaib yang wujudnya terlihat sangat aneh. Berbeda dengan Wana Geni dan Kiwana Sela serta Kiwana Taru, mereka mendapatkan lawan yang sebanding yang tidak lain adalah para punggawa utama dari kerajaan siluman ular itu. Wana Geni yang tubuhnya terlihat sangat besar dan diselimuti api itu bertarung dengan seluruh kemampuannya untuk menghadapi sosok ular hitam dengan garis putih di tubuhnya. Entah dari jenis apa sosok ular besar tersebut, tapi yang jelas sosok itu terlihat dapat mengimbangi kesaktian dari Wana Geni. Dua sosok makhluk gaib yang sama-sama menggenggam bilah keris hitam pun tak kalah heroiknya dengan yang lain. Sosok Kiwana Sela dan Kiwana Taru terlihat bahu-membahu untuk menghadapi sosok ular besar yang berwarna putih dan memiliki garis hitam di tubuhnya. Di saat pertempuran gaib sedang berlangsung dengan sengit, tiba-tiba saja semua makhluk yang berada di lembah Balulang dikejutkan dengan angin yang berhembus dengan sangat kencang. Saking kencangnya, angin itu pun bisa menghempaskan para pasukan kerajaan siluman ular yang memiliki kesaktian rendah. Setelah hembusan angin kencang itu berhenti, sosok Ratu Siluman Ular pun dibuat terkejut dengan kedatangan sosok Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan. Sosok yang sangat disegani itu terlihat datang bersama naga putih besar yang tidak lain adalah sosok Wana Rupa yang sedang berwujud menjadi Eyang Nagawana. Bersamaan dengan itu, Sudiro pun meminta kepada Aba Uta dan yang lainnya untuk menjauh dari tempat penguasa Laut Selatan itu berada, karena Sudiro tahu jika tugas mereka sudah selesai sampai di situ. "Aku dengar
Kau sudah dapat membawa bocah pemilik ilmu Pancawara itu ke istanamu, Diajeng? Tanya sang ratu penguasa Laut Selatan sambil tersenyum. Lalu apa? Hmm? Lalu apa yang sedang kau cari di tempat ini? Ibu sang ratu menanyakan kembali. Aku Aku sedang mencari bocah Pancawara yang berhasil melarikan diri dari istanaku, Kanjeng Nyai. Jawab sosok ratu siluman ular itu dengan wajah tertunduk. Oh, benarkah itu dia, Jeng? Apa aku tidak salah dengar? Tanya Kanjeng Ratu dengan wajah yang mulai terlihat murka. Di tempat ini, yang aku percayai hanyalah sosok naga pertapa itu, dia, Jeng. Dialah yang membawaku ke tempat ini, dan naga itulah yang memberitahu jika engkau sedang mengobrak-ngabrik tempat yang dianggap suci olehnya. Ujar sang ratu penguasa Laut Selatan yang wajahnya terlihat sangat menyeramkan kala itu. Ampuni aku, Kanjeng Nyai. Aku tidak bermaksud untuk mengkhianatimu, balas ratu siluman ular dengan wajah tertunduk lesu. Aku sudah tahu niat busukmu, Dewi Anggari. Sekarang kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Dan ingatlah, Diajeng, hukuman bagi pengkhianat adalah sebuah kematian. Ujar Kanjeng Ratu penguasa Laut Selatan dengan tegas. Setelah sang ratu menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba saja muncul pasukan dari kerajaan Laut Selatan yang jumlahnya tak terkira. Para pasukan yang bersenjatakan tombak dan pedang itu mulai menangkapi pasukan dari kerajaan siluman ular dan membawa mereka semua pergi. Sementara itu, sosok naga berwarna merah menyala pun mulai menghampiri Dewi Anggari atau sang ratu siluman ular. Sosok naga merah yang merupakan sosok patih pengganti naga hijau itu langsung mengikat tubuh Dewi Anggari dan membawanya pergi menuju ke kerajaan Laut Selatan. Tempat yang sebelumnya dipenuhi oleh ratusan makhluk gaib itu berangsur-angsur mulai sepi dan tinggal menyisakan Sudiro Abauta, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, dan Ki Jagat Madya serta Gatrapawira Tirta Bagya, Wana Geni, Kiwana Sela, Kiwana Taru, dan sosok Sugali yang merupakan perwujudan dari Widanu. Banyak manusia dan juga makhluk gaib yang telah mengkhianatiku. Salah satunya adalah kau, Jagat Madya, dan kau juga, Sugali. Ujar sosok ratu penguasa Laut Selatan sambil menunjuk ke arah Ki Jagat Madya dan juga Sugali. Tentunya aku akan membalas perbuatan kalian suatu saat nanti, Ibu sang ratu menambahkan. Dan untuk kalian semua, urusan kita belumlah usai. Walau saat ini bocah Pancawara itu sudah berada di istana Dewi Anggari, tapi hal itu belum dapat menebus kesalahannya karena telah membunuh patih dari kerajaan gaib yang sangat disegani. Ujar sang ratu dengan sangat tegas. Setelah mengatakan hal itu, sang ratu pun berbicara dengan sosok Nagawana yang tidak lain tidak bukan adalah sosok Wanarupa. Sang ratu terlihat sangat berterima kasih kepada Nagawana yang telah membantunya mengungkap pengkhianatan yang telah dilakukan oleh abdi setianya. Sosok Nagawana pun meminta balas budinya kepada sang ratu dengan memaafkan Sudiro serta Abauta dan yang lainnya, terutama Ki Jagat Madya. Tapi sang ratu masih enggan memberikan mereka maaf karena menganggap kesalahan yang dilakukan oleh Widanu itu terlalu besar. Karena tidak ingin berdebat dengan sosok ratu penguasa kerajaan Laut Selatan yang terkenal memiliki kesaktian tinggi itu, Nagawana pun tidak lagi melanjutkan permintaannya dan mengembalikan seluruh keputusan kepada sang ratu. Setelah memastikan jika Kanjeng Ratu telah pergi, Widanu dan juga Wanarupa langsung kembali lagi ke wujud aslinya dan tidak ingin berlama-lama di Lembah Balulang. Ki Jagat Madya pun lalu mengajak semua orang dan seluruh makhluk gaib untuk kembali ke lembah Jagat Maya. Tangis haru menyambut kedatangan Widanu di lembah Jagat Maya. Sri Kanti yang merasa sangat bahagia atas kedatangan anak semata wayangnya itu pun langsung memeluk dengan erat tubuh Widanu sambil terus menangis. Hal yang sama pun dilakukan oleh Nyai Semala serta Warijan dan juga Bima Karsa. Mereka merasa sangat senang dengan kembalinya Widanu di tengah-tengah mereka.
Nyai Arum dan juga Retno terlihat menghampiri Widanu. Keduanya pun tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih karena Widanu telah menyelamatkan mereka dari penjara gaib yang sudah lama mengurungnya. Walau merasa sangat kehilangan Lembah Balulang, tapi baik Sudiro maupun Aba Uta sangat bersyukur dapat berada di Lembah Jagat Maya yang pastinya menjadi tempat aman yang melindungi mereka dari ancaman serangan makhluk-makhluk gaib yang diutus oleh Ratu Penguasa Laut Selatan. Permasalahan belumlah usai, karena sosok Widanu yang masih berada di penjara gaib Istana Siluman Ular bersama sosok Jagat Madya perlahan telah sirna seiring berkurangnya energi Pancawara yang berada di tempat itu. Sungguh, sebuah keberuntungan besar bagi Sudiro dan yang lainnya karena Dewi Anggari atau Ratu Siluman Ular tidak menyadari jika Jagat Madya ikut dalam pertempuran di Lembah Balulang. Baik Sudiro, Aba Uta dan juga Eyang Jagat Giri serta Ki Jagat Madya dan Eyang Jagat Baruna menduga jika penangkapan Widanu adalah bagian dari rencana yang dilakukan oleh Dewi Anggari tanpa sepengetahuan dari Ratu Penguasa Laut Selatan itu. Sehingga sang ratu tidak mengetahui jika seharusnya Ki Jagat Madya tidak berada di Lembah Balulang saat itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo dan kisah favorit kita semua, kisah Sudiro. Sesuai request dari teman-teman ya. Jadi kisah Sudiro ini dipercepat oleh Mas Untung, digeber terus nih. Jadi baru beberapa hari yang lalu muncul lagi. Keren banget kisahnya kali ini dan akhirnya terkuak ya. Misteri yang sesungguhnya yaitu Ratu Ular ini memiliki agenda tersendiri nih untuk menjadi sakti, untuk menguasai kitab Segara Ruksa, dan sampai pada akhirnya penguasa Laut Selatan akhirnya mengetahui itu sehingga langsung menangkap, meringkus sang Ratu Ular bersama seluruh pasukan gaibnya. Luar biasa sekali dan semakin menarik ya ke depannya. Setelah Jagat Madya menunjukkan tempatnya yang sangat indah yaitu Lembah Jagat Maya, Sudiro dan yang lainnya berada di sana di tempat yang digambarkan sangat indah. Luar biasa sekali, semakin menarik ya untuk kelanjutannya bagaimana. Dan buat Mas Untung, semoga nggak lama-lama nih setelah kisah ini. Jadi dalam 1 minggu tuh kalau bisa 2 kali Mas Untung ya kalau bisa. Keren banget kisahnya. Semoga kisah Sudiro barusan bisa menghibur teman-teman semuanya, kepada para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Bisa dituliskan aja di dalam kolom komentar ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan kisah Sudiro barusan ya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap hari, setiap malam ya teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya teman-teman, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lainnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.